Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua sobat MotoGP? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat agar tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Kali ini kita akan membahas tentang tes pramusim MotoGP yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia. Sebelum lanjut, bagi yang belum berlangganan mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar kami bisa memberikan berita-berita terbaru seputar MotoGP. Berikut berita selengkapnya. Luca Marini tercepat di tes MotoGP Sepang pada puncak terakhir ungguli Bagnaia. Tes MotoGP di Sepang, Malaysia telah memasuki hari ketiga. Perubahan posisi tercepat terlihat sejak hari pertama. Yang sebelumnya tim tercepat di tes ini adalah Marco Bezzecchi Ducati dengan catatan waktu 1 menit 58,470 detik. Dan di urutan kedua Maverick Vinales Aprilia dengan catatan waktu 1 menit 58,600 detik. Sementara di urutan ketiga, Enea Bastianini dari tim Ducati dengan catatan waktu 1 menit 58,732 detik. Sementara pada hari kedua, tes MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia diduduki oleh posisi pertama Jorge Martin Ducati dengan catatan waktu 1 menit 58,736 detik. Dan posisi kedua Miguel Oliveira Aprilia dengan catatan waktu 1 menit 58,839 detik. Dan yang ketiga, Pol Espargaro dengan tim Gas dengan catatan waktu 1 menit 58,881 detik. Terlihat pergantian pembalap tercepat di setiap tes MotoGP yang ada di sirkuit Sepang, Malaysia. Pada hari ketiga dan terakhir tes Sepang di Malaysia, sekali lagi dipengaruhi oleh hujan, tetapi hanya pada hari jam terakhir ketika sebagian besar pembalap telah menyelesaikan tes. Sebuah serangan di menit-menit akhir sebelum akhir jam terakhir membuat Marini berada di posisi teratas dengan catatan waktu terbaik dalam tes ini, yakni 1 menit, 57,889 detik untuk melengkapi kemenangan bersih Ducati di Sepang. Awalnya, yang basah saat lintasan dibuka pada pukul 10 pagi waktu setempat membuat sebagian besar pembalap tetap berada di dalam garasi mereka. Hanya Johan Zarco dari Pramac Racing yang keluar sebentar untuk mencatat satu-satunya waktu putaran 2 menit 10,411 detik. Ketika kondisi membaik di jam kedua, 16 pembalap mencatat waktu dengan Marco Bezzecchi. Pemuncak sesi hari Jumat mengatur kecepatan dengan Ducati PR46-nya dengan catatan waktu 1 menit 59,506 detik. Ia dikalahkan oleh rekan setimnya Marini pada menit ketiga yang melesat dengan catatan waktu 1 menit 58,642 detik. Sebelumnya Jorge Martin dari Pramac Racing Ducati mengambil alih pada menit keempat dengan catatan waktu 1 menit 58,204 detik. Martin yang memuncaki sesi hari Sabtu masih merasakan sakit di tangannya akibat kecelakaan di hari kedua, tetapi merasa Ducati berada di dalam posisi yang tepat untuk menyempurnakan motor penantang tahun 2023 yang akan dibawa ke tes pramusim terakhir di Portugal bulan depan. Catatan waktu pembalap Pramac menjadi tolok ukur hingga 90 menit terakhir ketika Maverick Vinales dari Aprilia yang sempat terhenti karena masalah teknis pada hari itu naik ke posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 58,136 detik. Ia memperbaiki catatan waktu tersebut di lap berikutnya dan berhasil meraih waktu ke-10 meski tidak cukup untuk membuatnya tetap berada di puncak catatan waktu. Dengan 1 jam dan 10 menit tersisa, Marini berhasil naik ke posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 57,889 detik yang membawanya ke garis finish sebagai pembalap tercepat dalam tes Sepang 2023 dengan Ducati 2022. Juara dunia Bagnaia membayangi Vinales yang selisih waktu 0,080 detik di atas motor pabrikannya, dengan Vinales yang melengkapi posisi 3 besar dari tim Ducati yang terdiri dari Enea Bastianini dan Martin dari Pramac. Alex Espargaro hanya melahap 30 lap dengan motor RSGP yang telah ditingkatkan dan berada di urutan ke-6 tercepat di belakang Fabio De Gian Antonio dan Bezzecchi dari Gresini Ducati. Marquez bersaudara melengkapi posisi 10 besar dengan Alex Marquez yang menggunakan motor Gresini Ducati lebih cepat 0,281 detik dari motor pabrikan Honda milik Marc Marquez yang fokus pada 2 dari 3 motor prototipe RC213V 2023 yang digunakannya.
di Sepang pada akhir terakhir. Raul Fernandez berada di urutan ke-11 di atas RNF Aprilia di depan Joan Mir dari Honda dan pembalap Tech3 Gas-Gas. Pol Espargaro dengan Brad Binder membayangi di belakangnya di tim pabrikan KTM. Zarco yang menjadi pembalap tercepat di sesi pertama berada di urutan ke-15 di depan Jack Miller dari KTM yang mengalami kecelakaan di hari terakhir, sementara Yamaha dari tim pabrikan Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli berada di urutan ke-19 dan ke-20. Tes pramusim akan berlanjut di Portugal pada 11-12 Maret.